Siapa yang sangka kalau motor sport sekeren ini datangnya bukan dari Eropa, tapi malah dari Cina? Di saat motor-motor sport lainnya gaya desainnya main aman, CF Moto malah sangat-sangat berbeda. Agresif, tapi juga retro. Pokoknya bener-bener beda banget deh. Kalau ngomongin soal desain, gue udah jatuh cinta sama motor ini sejak pertama kali motor ini launching. Karena menurut gue kayak, wow, gue gak nyangka aja motor kayak gini bentukannya itu datang dari sebuah brand yang kita jarang kenal dan justru bukan datang dari brand yang kita punya ekspektasi bakal bikin motor kayak begini gitu loh. Seperti contoh, Ducati Panigale yang paling baru aja itu banyak yang menilai lebih kalem dibandingin yang sebelumnya. Bahkan ada yang bilang mirip kayak CBR 1000. Motor yang biasanya ngeluarin bentukan seperti ini itu malah MV Agusta, teman-teman. Tapi enggak, malah bukan MV Agusta yang ngeluarin ini, malah brand dari Cina, CF Moto. Jadi video kali ini kita bakal bahas dan nyobain langsung kayak gimana sih rasanya motor Cina satu ini. Sebelum kita bahas mesinnya yang 4 silinder dan tentunya suaranya merdu, kita mesti bahas desainnya dulu, teman-teman. Coba kalian nilai sendiri desainnya keren apa enggak sih? Tanpa melihat ini brand apa ya, jadi kalian hilangin dulu brandnya apa, terus kalian lihat motornya keren apa enggak desainnya. Jujur bagian depannya itu mengingatkan gua akan NSR RR, bukan NSR SP ya, NSR RR yang mana lampunya 2 bulat di depan sini, ya kan, sangat-sangat retro. Nah, kalau kalian bertanya, emang itu lampu ya? Nah, lihat ya, ada animasinya tuh. Jadi ini hanya di RL-nya aja, teman-teman. Kalau lampu utamanya itu ada di bawah sini nih. Nah, jadi lampu utamanya di bawah sini. Ini selain berfungsi itu sebagai DRL, ini juga sebagai lubang udara nih. Nah, jadi ini bolong itu ada fungsinya karena ini lubang udara untuk masuk ke ruangan mesin. Tidak hanya 2 di depan sini yang bulat-bulat, di belakang pun juga bentukan lampunya itu retro banget 2 dan 3D, teman-teman. Kalau biasanya lampu motor itu kan identik hanya kayak ya lampu aja gitu ya. Kalau ini itu bentukannya 3D, teman-teman. Ada kayak masuknya, ada keluarnya. Belum lagi kita ngomongin ekornya, ikan yang kayak wow, sangat-sangat agresif dan tentunya knalpotnya. Jarang banget nih ada motor ya di kelas ini itu yang knalpotnya undertail begini. Mungkin bisa dibilang terakhir undertail di kelas-kelas begini. Di atasnya sih itu CBR 600 ya. Tapi dia 2 gede banget di sini, teman-teman. Secara bentuk, gue jujur terkesima banget. Gue kaget banget CF Moto bisa ngeluarin motor desainnya sekeren ini. Memang ada satu kekurangan besar dari sisi desain kalau menurut gue ya. Itu dari rangkanya sih. Ini sih. Ini kayak ini yang agak kurang tuh di bagian rangka sini ya. Tapi selain itu gue bener-bener kayak wow, ini motor kok bisa gini ya kerennya. Kalau ngomongin soal kaki-kaki pengereman, memang brand pengeremannya bukan sesuatu yang spesial banget lah ya. Mereka kasih brand CF Moto aja, tapi udah kiri kanan, ya kan. Suspensinya juga bukan yang branded, tapi adjustable gitu. Nah, jadi memang secara kaki nanti akan kita cobain sendiri apakah motor ini itu enak atau enggak. Nah, hal yang menarik juga adalah spionnya. Motor ini pakai spion bar N yang lumayan gede sebenarnya, kayak agak gede, tapi karena lampunya bulat somehow spion bar N yang bulat ini cocok di motor ini. Ya, ini motor standar datang dari pabrik spionnya bar N, padahal banyak dari kalian yang katanya itu pernah ketilang gara-gara pakai spion bar N. Ya, gue juga nggak tahu mau jawab apa. Sekarang kita ngomongin mesinnya. Nah, mesinnya ini seperti kalian dengar tadi di awal adalah 500 cc 4 silinder, teman-teman. Jadi bisa dibilang motor ini tuh nggak punya direct kompetitor ya secara jenis mesinnya. Karena 500 cc lainnya yang ada di Indonesia itu adalah CB 500. Tapi itu 2 silinder. Kalau yang 4 silinder yang mepet sama ini itu ada ZX4 RR tapi itu 400 cc. Jadi memang bisa dibilang ini motor yang bermain sendiri nih, teman-teman. Nah, 500 cc 4 silinder enak apa enggak sih sebenarnya? Kalau secara spek, teman-teman, mesin ini menghasilkan 77 horsepower. Nah, 77 horsepower itu lebih besar dibandingkan ZX4 RR, lebih besar sekitar kayak beberapa dong sih, nggak nyampe belasan.
70-an horsepower, hampir 80, itu sebenarnya kalau menurut gua itu cukup banget gitu. Mungkin banyak yang bilang kayak, gak lah, harus 150 horsepower, harus 1000 cc biar tenaganya hampir 200. Kalau ngomongin gengsi, benar teman-teman. Tapi kalau usability ya, sebenarnya 70, 80, 100 gitu ya, 120 lah. Itu udah range yang enak banget sebenarnya. Jadi menurut gua ini 500 cc 4 silinder ya, nanti akan kita cobain sendiri. Harusnya berada di sweet spot itu tuh teman-teman. Kalau ngomongin berat, motor ini 198 kg full weight. Bukan yang paling enteng gitu ya. Tapi under 200 kg harusnya cukup aman teman-teman. Jadi memang ini motor unik banget nih. Kelebihan lainnya dibandingin ZX4 RR adalah motor ini bisa masuk sensi. Ya, itu adalah hal yang penting bagi beberapa customer ya kan, bisa naik ke sensi. Jadi kalau kalian nyari motor yang bisa naik ke sensi, ya ini bisa. ZX4 sayangnya belum bisa sekarang. Kalau kita ngomongin soal fitur, motor ini menurut gua agak nanggung. Ya. Karena pertama, dia ada quick shifter, tapi cuma naik doang. Jadi turunnya dia nggak ada. Padahal kompetitornya ZX4 itu up and down. Layarnya berwarna oke, tapi dia nggak ada riding mode. Walaupun kalian bisa ngatur traction control, ya kan. Kemudian motor ini ada steering damper, which is nice banget, steering damper, dan kalian bisa adjust juga keras lembutnya dari steering damper tersebut. Tapi memang tidak ada cruise control. Jadi memang motor ini kalau secara fitur ya kayak bukan yang paling banyak gitu ya, tapi dia punya fitur yang tidak ada di motor lain gitu. Jadi secara fitur dia setengah-setengah lah. Tapi memang motor ini menurut gue menjual bukan hanya fitur, tapi lebih ke arah desain dan juga value teman-teman. Yes, kita harus ngomongin soal value. Perbandingan antara harga dengan apa yang kalian dapat teman-teman. Motor baru CF Moto VUM 500 ini itu dijual dengan harga 190-an juta rupiah Jakarta gitu ya. Jadi di bawah 200. Dapat 500 cc, 4 silinder, 77 horsepower, desainnya keren, ya kan? Kalau dibandingin para kompetitornya, ini memberikan value yang sangat-sangat menarik gitu ya. Seperti pada umumnya kendaraan-kendaraan dari Cina gitu. Kendaraan Cina kayak punya gua Wuling gitu ya. Kalau kalian bandingin sama merek-merek Jepangan gitu ya, merek Cina ini memang biasanya memberikan harga yang lebih menarik dengan fitur yang lebih banyak gitu. Sama halnya dengan motor ini teman-teman. ZX4 itu harganya di atas 200, dapatnya 400 cc. Honda CB500 memang sih harga-harganya 200 kecil juga atau bahkan ada yang 200, tapi 2 silinder. Jadi 4 silinder 500 cc ya sangat-sangat menarik kan harganya, akhirnya 190-an juta rupiah. Walaupun memang ada satu nih kekurangan dari CF Moto 1 ini teman-teman. Satu kekurangan tersebut dari CF Moto ini adalah gengsi. Yes, kita tidak bisa memungkiri ya kalau memang orang yang beli motor-motor sport begini, harganya udah hampir 200 juta bahkan lebih dari 200 juta rupiah. Salah satu hal yang mereka beli dari motor tersebut adalah gengsi teman-teman. Wah, gue udah bisa beli moge, ya kan, ini achievement dalam hidup gue. Kemudian gue bisa parkir di lobby mall, gue bisa parkir di sensi, apa dan sebagainya dan sebagainya. Ya, CF Moto ini memang salah satu challenge-nya sekarang adalah tentang gengsi tersebut. Kenapa? Karena belum banyak orang yang tahu tentang brand motor ini. Kalau kalian pakai CBR, pakai Ninja, orang udah langsung tahu. Oh, dia pakai Ninja, pakai Moge Ninja gitu. Kalau pakai ini mungkin orang akan kayak, itu motor apa ya? Gitu. Dan mungkin akan orang bertanya, kenapa lo beli motor ini, apa dan sebagainya. Iya, jadi itu memang masih menjadi challenge menurut gua untuk CF Moto sekarang. Tapi gua rasa lambat laun hal tersebut akan terbangun ya. Karena menurut gua gengsi ini memang bukan sesuatu yang bisa dibangun, atau brand image itu bukan sesuatu yang bisa dibangun dalam waktu setahun 2 tahun. Tapi butuh waktu yang cukup lama untuk berprosesnya. Tapi dengan adanya motor ini, CF Moto yang ini, sama juga yang adventure yang kemarin kita udah cobain, menurut gue mereka udah ke arah yang bener nih, ya kan? Jadi semoga
Dengan hadirnya CF Moto, ya kan, motor seperti ini, yang dimenangkan tuh kita, teman-teman. Sebagai customer tuh kita yang dimenangkan. Karena akhirnya kita punya lebih banyak opsi lagi untuk beli motor. Sebelum ada motor ini, mungkin opsi kita terhambat pada, ya kalau nggak ZX-6, CBR 600, atau R6 gitu kan. Tapi sekarang ada satu brand lagi yang datang, ya kan? Ada satu jenis motor lagi yang bisa kita nikmatin dan menjadi opsi untuk kita sebagai customer membeli motor sport kayak begini. Sekarang waktunya kita cobain ke jalan. Enak apa enggak ya motornya? Waktunya kita cobain CF Moto Hum 500 500 cc. Jarang-jarang sih ada motor 500 cc itu di Indonesia, karena biasanya kelas yang tanggung. Orang biasanya kayak langsung, kenapa nggak ke 600 aja. Kalau gimana tentang posisi ridingnya? Aduh, ini jerky banget ya. Kalau posisi ridingnya, jujur motor ini lumayan santai. Jadi setirnya itu atau stangnya itu agak di atas suspensi depan, ya kan. Dan juga posisi kakinya itu lumayan agak turun. Mungkin kalau ZX25 atau ZX4 itu yang sangat-sangat nyaman ya, ini agak lebih sporty lah, sedikit lebih sporty. Ini memang tidak ada riding mode, tapi kalian bisa ngeset traction controlnya. Nah, quick shifternya kita coba. Kalau quick shifter 4 silinder tuh pasti halus. Nah sayangnya dia nggak ada quick shifter turun, jadi kayak tanggung gitu loh. Kenapa cuma naik doang, nggak ada turunnya? Jadi kalau naik ke atas bisa tuh, tapi kalau turun harus pakai kopling tetap. Koplingnya enteng, cukup enteng untuk koplingnya sendiri. Ini uniknya, gue nggak tahu kenapa ya, di unit yang ini yang gue tes ini lampu sen depan tuh selalu nyala. Jadi itu sebenarnya salah satu fitur. Udah gue coba matiin, tapi dia tetap nyala begitu. Jadi kayak yaudah deh, nggak apa-apa. Ketika gue ngeliat speedometer ini tuh, gue inget sama kayak Wuling gue. Kayak ada gimmick yang kayak sebenarnya nggak penting-penting amat sih gitu. Itu ada di sini nih. Jadi kalau kalian lihat di situ tuh ada grafik power sama torsi naik turun tergantung kalian pakainya gitu ya. Sebenarnya di mobil-mobil sport kayak BMW M, AMG gitu juga ada sih. Cuman itu biasanya opsi. Suspensinya kayaknya lumayan enak. Cuman joknya agak tipis. Ya. Ya cuman emang somehow agak jerky deh. Kita coba tarikannya kali ya. Remnya sih emang tidak bermerek ya. Tapi kalau buat di jalanan kayaknya oke. Wow, tenaganya asik juga. Overall motornya itu tuh tidak terasa sebesar itulah. Ya standar lah kayak motor 600 gitu ya. Cuman memang biasanya kalau motor 4 silinder ini identik sama mesin yang agak lebih panas dibandingin 2 silinder. Temperaturnya ini dipakai riding agak cuaca mendung di 93, 94 tadi. Ya karena memang 4 silinder tuh tipikalnya agak lebih tinggi suhunya dibandingin kalau 2 silinder. Iya. Lumayan agak kerasa nih di betis. Di deket-deket mata kaki agak kerasa hangat mesinnya. Padahal cuman di 90-an suhunya. Gua nggak tahu deh kalau macet apakah dia nyampe ke 100 atau enggak nih. Kalau buat tuck-in gimana? Kalau buat tuck-in ininya kurang tinggi sedikit. Ini posisi riding yang menurut gua kalau dipakai harian masih enak. Touring juga masih enak. Ya mirip-mirip kayak RS660 gua lah. Ya kan, RS660 gua tuh bukan motor yang sporty banget gitu. Kalau buat harian masih bisa. Gimana? Bentukannya keren nggak guys? Ya kan, kalau bentukannya sih motor ini jujur juara sih. Buat 500 cc sih juara motor ini.
Wow. Memang dia 77 horsepower teman-teman. Tapi karena dia 4 silinder, jadi emang kalau secara torsi tidak sebrutal itulah ya, bisa dibilang begitu. Kencang nggak sih? Ya kencang, tetap menarik. Tuh kan. Cuman ya tipikal 4 silinder tenaga itu keluarnya agak di atas. Walaupun ini redline-nya hanya di 13.000. Jadi tidak begitu tinggi untuk sebuah 4 silinder. Biasanya 4 silinder bisa di 15 ribuan. Tapi kalau ini kayak di 13.000 redline-nya. Ini kalau digantikan apa sih, suaranya sih ajib sih. Kalau menurut kalian gimana guys, CF Moto? Apakah menarik atau tidak, ya kan? Ada error lagi. Tiba-tiba quick shifternya nggak nyala. Kenapa tiba-tiba quick shifternya nggak nyala? Tiba-tiba dia mati sendiri. Nggak tahu kenapa. Kalau gue kok nggak mencet-mencet rasanya. Jadi kalau kalian, apakah kalian akan pilih CF Moto dengan duit 190-an juta rupiah? Atau kalian mending beli yang lain? Coba tulis di kolom komen. Kalian dengan duit segitu, kalian pilih motor yang mana? Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. CCV Jalan. I'll see you next video guys. Bye bye. Nah, mati lagi quick shifternya. Kenapa dia mati tiba-tiba?